sebanyak 7 rumah di Surabaya, Jawa Timur ludes terbakar di lalap si jago merah. Diduga kebakaran dipicu akibat penghuni satu di antara rumah lupa mematikan kompor. Kebakaran hebat melanda kawasan padat penduduk di Jemur Wonosari, Gang Masjid Surabaya, Jawa Timur. Api diketahui muncul dari dapur yang kemudian cepat membesar karena bahan bangunan banyak terbuat dari kayu dan triplek. Sebanyak 16 unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi kejadian. Akibatnya, 7 rumah ludes terbakar, 5 diantaranya rumah semi permanen dan 2 rumah permanen. Dugaan sementara kebakaran disebabkan karena penghuni rumah yang terbakar lupa mematikan kompor. Tak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Ada rumah terbakar, kos-kosan ya, bahkan ada info ledakan juga. Kita segera luncurkan dari pos terdekat, dari Rayon 3. Dan karena kita tahu ini daerah kampung padat, untuk antisipasi kita meluncurkan banyak unit. Tadi sudah 8 unit kita datangkan ke lokasi, tapi karena ternyata di lokasi untuk luas area yang terbakar lumayan ya. Jadi ada 5 rumah non permanen panen, jadi terbakar habis. Ya ini karena kampung padat penduduk, biar tidak merembet kanan kiri. Untuk antisipasi kita tambah unit, sehingga total tadi unit untuk air ada 11, kemudian 5 unit rescue ya. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, 4 rumah terbakar akibat kebakaran yang melanda rumah tinggal di kawasan Jalan Mardani Raya, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Bang, Jaya 65, Cempaka Putih Barat, RT 5, RW 5 bang, titik kenal Mardani, Gang Bengkel dekat Puskesmas. Tolong segera meluncur. Api melalap sejumlah rumah di Jalan Mardani Raya, Cempaka Putih, Jakarta Rabu malam. Kebakaran ini diduga dipicu korsleting arus listrik. Peristiwa ini menyebabkan sedikitnya 1 rumah rusak parah, 3 lainnya rusak ringan, dan 1 motor hangus terbakar. Jadi awalnya tuh yang punya rumah sedang tertidur, lalu tiba-tiba dengar meleduk gitu dari listrik ya. Nah mereka lari tiba-tiba udah terbakar banyak. Jadi warga udah pada kumpul juga bantu-bantu. Lalu ada pemadam juga cepat, alhamdulillah. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian material diperkirakan ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Ade Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, Jalan Kramat 7 Senen, Jakarta Pusat mendadak mencekam. 2 kelompok terlibat aksi baku hantam diduga dipicu sengketa rumah. Keributan antar 2 kelompok terjadi tepat di sebuah rumah di Jalan Kramat 7 Senen, Jakarta Pusat. Kedua kelompok saling dorong dan baku hantam. Salah satu kelompok yang kalah jumlah akhirnya memilih kabur meninggalkan lokasi. Keributan ternyata dipicu sengketa rumah antara pihak FR selaku penyewa rumah dengan pria berinisial RM yang mengklaim pemilik rumah tersebut. Itu masih menjadi objek sengketa, kemudian tidak diterima dengan baik dan terjadilah insiden tersebut. Berapa orang yang terlibat keributan di lokasi? Untuk sementara masih pemeriksaan. Dari laporan pelapor pertama sekitar kurang lebih 20 orang. Ada yang luka-luka dan diamankan? Yang diamankan belum ada, yang luka-luka saudara RM masih kami cek di rumah sakit. Polisi hingga kini masih mendalami kasus dan melakukan mediasi, mencegah kembali terjadi bentrokan. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, seorang mahasiswi tewas dianiaya kekasihnya di kamar kos di Ciracas, Jakarta Timur.
Pelaku yang berusia 7 tahun lebih muda cemburu mengetahui korban jalan dengan pria lain. Isak tangis mewarnai prosesi penyemayaman jenazah Irna Kulata Murni, seorang mahasiswi yang tewas di kosannya di wilayah Ciracas, Jakarta Timur. Jenazah disemayamkan di rumah duka di Kelurahan Engkair, Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Pihak keluarga sangat terpukul karena meninggalnya korban. Keluarga meminta kasus meninggalnya korban diproses secara transparan dan berharap pelaku bisa dihukum seberat-beratnya. Sebelumnya, korban yang merupakan mahasiswi berusia 23 tahun ditemukan tewas di dalam kosannya di kawasan Susukan, Ciracas, Jakarta Timur. Korban diduga dianiaya hingga meninggal dunia oleh kekasihnya berinisial FF yang masih berusia 16 tahun. Pelaku tega menghabisi nyawa korban karena diputuskan oleh korban dan cemburu mengetahui korban berjalan dengan pria lain. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian. Karena pelaku masih di bawah umur, kasus pembunuhan kini ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Metro Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menggelar rekonstruksi kasus mutilasi yang dilakukan pelaku terhadap kekasihnya di Jalan Lidah Wetan, Lakasantri, Surabaya, Jawa Timur. Rekonstruksi berlangsung selama 3 jam dengan memperagakan 37 adegan. Dalam rekonstruksi kasus mutilasi yang dilakukan pelaku Alfi Maulana terhadap kekasihnya Tiara Angelina Saraswati, tersangka memperagakan 37 adegan mulai dari peristiwa pelaku dikunci di luar kosan, eksekusi pembunuhan, hingga proses mutilasi di Jalan Lidah Wetan, Lakasantri, Surabaya, Jawa Timur. Dari hasil reka adegan diketahui proses mutilasi korban selama 2 jam non-stop, dimulai sejak pukul 2 dini hari. Sejumlah petugas dari Polrestabes Surabaya juga diterjunkan untuk mengamankan jalannya rekonstruksi, mengingat kasus ini menarik perhatian dan emosi warga sekitar. Rekonstruksi ini digelar untuk melengkapi berkas penyidikan sebelum dilimpahkan ke kejaksaan, sekaligus memastikan semua bukti sesuai dengan keterangan pelaku. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Terkini Pasar Surade. Kobaran api disertai asap tebal melahap sebuah gedung sembako di kawasan Pasar Serude, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Banyak material yang mudah terbakar membuat api kian membesar hingga petugas damkar kesulitan menjinakkan api. Api berhasil dipadamkan 4 jam kemudian dengan terjunkan 4 unit mobil pemadam kebakaran. Hampir seluruh barang dagangan yang ada di gudang ludes terbakar. Hasil penyelidikan sementara penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari dalam gudang. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, sementara pemilik gudang berupaya menyelamatkan barang yang masih bisa diselamatkan ke tempat aman. Ya, pemirsa, sekelompok pemuda menggeruduk petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor yang sedang istirahat, di mana para pemuda ini marah lantaran truk tronton melanggar jam operasional di Jalan Raya Parung Panjang, Kabupaten Bogor, yang menyebabkan kemacetan yang panjang. Sekelompok pemuda menggeruduk petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor yang sedang istirahat di pos peristirahatan. Para pemuda marah lantaran truk tronton melanggar jam operasional di Jalan Raya Parung Panjang, Kabupaten Bogor yang menyebabkan kemacetan panjang.
Dinas Perhubungan dan sekelompok pemuda hampir adu jotos lantaran petugas Dishub diduga membiarkan truk tronton dari arah Parung Panjang melintas ke arah Tangerang dan melanggar jam operasional yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi kemacetan dari arah Parung Panjang ke Tangerang yang utara, dari Tangerang itu warga Tangerang nggak mau ada isi masuk ke daerah Tangerang. Jadi warga itu sempat datang menggeruduk Dishub yang di dalam. Namanya juga ini kan taruh rumah saya, orang tua saya, nggak mau kan ada kejadian apapun yang nggak dikehendaki. Sementara menurut petugas Dishub di lokasi, truk-truk tersebut melintas tanpa sepengetahuan mereka. Memang tanpa sepengetahuan dari kita, Pak. Dia lolos, akhirnya menyebabkan kemacetan gitu, Pak. Nah, sebagian warga yang dari Tangerang itu mungkin salah satunya itu, Pak, yang penyebabnya ya. Makanya mereka menyerang yang pos tempat kita istirahat. Usai kejadian tersebut, Dinas Perhubungan bersama Satpol PP Kecamatan Parung Panjang meminta truk tronton tersebut memutar balik dan melarang truk melintas di wilayah Parung Panjang di luar jam operasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, video seorang anggota DPRD tengah asyik menari di tempat hiburan malam viral di media sosial. Atas aksinya tersebut, anggota DPRD Sumatera Utara dipecat dari jabatannya. Inilah video viral saat anggota DPRD Sumatera Utara Aji Karim tengah berada di tempat hiburan malam. Aji menjelaskan, video yang beredar adalah bersama istrinya, adalah video lama sekitar 3 tahun lalu dalam acara keluarga. Selain video Aji tengah berdansa, ada pula video yang tengah menyawer dengan uang pecahan 100.000. Atas 2 video viral ini, anggota DPRD Sumut ini pun meminta maaf, sementara istrinya kapok bermain media sosial. Itu kan video lama, Bang, video lama kira-kira 2 tahun yang lalu. Waktu itu pun ya di akun Instagram saya itu kan itu. Karena istri juga kemarin yang upload. Jadi ditanya untuk apa gitu kan, untuk mengenang nostalgia masa-masa lalu lah kan gitu. Itu pun nggak lebih dari 10 menit, begitu saya tahu langsung saya hapus, Bang. Meski telah meminta maaf, Aji telah diberikan sanksi teguran dan mutasi. Dari awalnya, Aji sebagai Sekretaris Komisi C DPRD Sumut kini menjadi anggota DPRD biasa. Dari Medan, Said Ilham, iNews melaporkan. Pemirsa, video Wakil Bupati Pidijaya Hasan Basri saat sedang marah di ruang Setda di Kabupaten Pidijaya beredar luas di masyarakat. Dalam video berdurasi 1 menit 6 detik, Hasan sempat membantingkan mikrofon, memukul meja dan buku saat audiensi di hadapan para non-ASN. Sebuah video yang memperlihatkan Wakil Bupati Pidijaya Hasan Basri sedang marah beredar luas di masyarakat. Dalam video berdurasi 1 menit 6 detik, Hasan sempat membantingkan mikrofon, memukul meja dan buku saat audiensi di hadapan para non-ASN. Hasan Basri menyebut luapan emosi yang terekam kamera bukan tanpa alasan. Ia ingin para tenaga honorer yang telah mengabdi belasan tahun bisa mendapat kesempatan menjadi pegawai pemerintah. Harapan kita semoga Sekda, asisten dan BKPSM berupaya supaya mereka ini bisa lolos semuanya menjadi P3K paruh waktu. Itu harapan kita. Dalam rapat tersebut, beberapa pejabat pun turut hadir, diantaranya Sekretaris Daerah Munawar Ibrahim, Kepala Inspektorat Jamian, serta Kabid BKSDM Fuad Ansari. Dari Pidijaya Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan.
Rumah yang dihuni oleh balita penderita cacingan akut di Kabupaten Selu, Bengkulu dianggap penyebab korban menderita cacingan akut. Dan pemirsa, kondisi rumah ini yang berlantai tanah sangat memprihatinkan dan tidak layak untuk huni. Selain itu juga rumah juga tidak memiliki sanitasi yang memadai. Inilah rumah yang dihuni oleh dua balita penderita cacingan akut di Desa Air Petai, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma, Bengkulu. Rumah tersebut tampak hanya berlantai tanah, berdinding papan seadanya, dan tidak memiliki tempat tidur yang memadai. Selain itu, di luar rumah tampak tidak ada saluran pembuangan limbah, di mana sarana MCK berdampingan dengan sumur yang digunakan untuk keperluan sehari-hari. Kondisi inilah yang diduga menjadi penyebab utama dua balita pasangan Prengki dan Yanti Hartuti menderita cacingan. Melihat kondisi tersebut, rencananya rumah balita tersebut akan segera direnovasi oleh Basnas setempat dengan bantuan anggota TNI. Nanti insya Allah dari Basnas dia akan memberikan bantuan rumah. Kemudian untuk tenaganya tadi Pak Dandim bersiap untuk memberikan bantuan tenaga untuk biar cepat membangun rumahnya. Unsur Basnas dengan Pak Dandim siap untuk membantu rumah yang tidak layak. Hingga kini kedua balita yang menderita cacingan akut tersebut masih menjalani perawatan di rumah sakit yang ada di Kota Bengkulu. Dari Seluma, Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Puluhan pelajar di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara dilarikan ke puskesmas dan rumah sakit karena diduga mengalami keracunan usai mengkonsumsi makan siang bergizi gratis. Sementara pemirsa, di Gunung Kidul, Yogyakarta, orang tua was-was terhadap kualitas MBG usai belasan siswa diduga keracunan. Sebanyak 33 siswa SMA Negeri 7 Bau-Bau dan 4 siswa sekolah dasar dilarikan ke sejumlah puskesmas dan rumah sakit untuk mendapat penanganan medis. Para siswa ini diduga mengalami keracunan usai menyantap makanan siang bergizi gratis yang dibagikan sekolahnya. Pasien rata-rata mengalami pusing, sakit perut hingga muntah-muntah. Sebelumnya sejumlah guru dan siswa sudah curiga lantaran tercium aroma tidak sedap dari salah satu menu, yakni daging ayam berkuah. Pihak sekolah sempat melarang siswa untuk menyantap makanan tersebut, namun puluhan siswa lainnya terlanjur mencicipnya dan langsung mengalami gejala keracunan. Oh, ayamnya rasanya basi? Iya. Itu di MBG itu? Iya. Oh, habis makan itu? Langsung sekitar 20 menit baru bereaksi. Oke, apa yang kurasakan tadi? Pusing terus? Pusing, mual, perut, rasanya keras, mampu. Makanannya, ayamnya tidak enak baunya. Jadi kami guru-guru buka, kan ada sisa, ada berapa umprengan tadi yang sisa kami buka, ternyata betul. Maka serentak saya perintahkan kepada guru-guru supaya masuk di kelas-kelas, hentikan, jangan makan lagi. Selain 33 siswa SMA, terdapat juga 4 siswa sekolah dasar yang diduga keracunan usai menyantap makanan MBG yang berasal dari dapur yang sama. Kini Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau telah mengambil sampel makanan untuk dilakukan uji laboratorium. Sementara itu, 10 siswa sebuah sekolah dasar Islam terpadu di Kecamatan Semin, Gunung Kidul, Yogyakarta kini kembali bersekolah setelah diduga keracunan usai menyantap makan bergizi gratis. Usai kejadian tersebut, banyak orang tua murid yang menjadi was-was dan menaruh kekhawatiran terhadap kualitas MBG yang ada. Hari pertama memang ada gejala seperti itu. Tetapi sudah kita tindak lanjuti ke klinik dan sudah ada penanganan dengan baik dan anak-anak dikasih obat dan bisa pulang dan paginya sudah berangkat sekolah. Dinkes Gunung Kidul sendiri mencatat terdapat 19 siswa di Kecamatan Semin yang mengalami keluhan mulai dari mual, muntah, dan juga pusing. Kini sampel makanan telah diambil dan tengah diuji di laboratorium. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, pelaksanaan program makan bergizi gratis di Brebes, Jawa Tengah dihebohkan dengan beredarnya sebuah surat pernyataan menerima atau menolak program di sekolah. Salah satu poin dalam surat adalah wali murid tidak dapat menuntut apabila anaknya keracunan makanan MBG. Surat berkop kantor Kementerian Agama Brebes yang dikeluarkan MTS Negeri 2 Brebes ini viral di jagat maya. Yang menarik, surat ini berisi pernyataan orang tua siswa tentang persetujuan menerima atau menolak pelaksanaan program MBG di sekolah. 1 dari 6 poin dalam surat menyebutkan orang tua siswa tidak boleh menuntut apabila anaknya keracunan makanan program MBG yang disebabkan faktor di luar kendali pihak sekolah atau panitia. Poin lainnya, orang tua siswa bersedia menanggung resiko apabila terjadi gangguan pencernaan dan alergi terhadap bahan makanan tertentu. Ada juga poin yang menegaskan siswa harus mengganti sebesar Rp80.000 jika merusak ompreng atau tempat makan. Setelah viral dan menuai kontroversi, pihak sekolah menarik kembali surat pernyataan itu. Membuat kronologis angket itu tersebar seperti apa, dan hal itu akhirnya disepakati bahwa angket itu harus dicabut walaupun benar di luar benar atau tidak. Angket itu harus dicabut. Kami mengeluarkan surat pencabutan, sudah saya kirimkan di grup wali murid. Sebanyak 5 MTS di Kabupaten Brebes, hanya MTS Negeri 2 Brebes yang belum mendapatkan makanan bergizi gratis atau MBG. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Berikutnya pemirsa, ratusan siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri 1 Prabu Muli, Sumatera Selatan menyambut gembira usai Roni Ardiansyah, kepala sekolah mereka, tidak jadi dicopot. Roni sempat viral karena dicopot setelah tegur anak wali kota Prabu Muli yang bawa mobil ke sekolah. Drama pencopotan Roni Ardiansyah, kepala sekolah SMP Negeri 1 Prabu Muli, Sumatera Selatan berakhir. Roni kembali diposisikan sebagai kepala sekolah SMP Negeri 1 Prabu Muli, Sumatera Selatan setelah viral dimutasi gara-gara menegur anak kepala daerah setempat membawa mobil sendiri ke sekolah. Roni disambut meriah para siswa dan sesama guru saat tiba di SMP Negeri 1 Prabu Muli. Mereka berbaris dan bersorak saat kendaraan yang ditumpangi Roni masuk sekolah. Para siswa tak menduga kepala sekolah yang sebelumnya sudah melakukan serah terima jabatan untuk diganti dapat kembali memimpin SMP Negeri 1 Prabu Muli. Roni juga mengatakan telah menerima dan memaafkan kejadian yang menimpanya tersebut. Dikunjungi oleh Bapak Wali Kota Prabu Muli beserta rombongan dengan niat baik beliau menyampaikan permohonan maaf atas kejadian dalam beberapa hari ini. Insya Allah dengan ikhlas juga saya sebagai makhluk Tuhan dengan segala kelemahan memaafkan, dan insya Allah ini juga akan menjadi motivasi saya ke depan untuk lebih baik lagi. Tak hanya Roni, Ageng Wintoro, petugas keamanan yang juga sempat diberhentikan juga telah kembali bekerja di SMP Negeri 1 Prabu Muli. Dari Prabu Muli, Sumatera Selatan, Berry Brima, iNews melaporkan. Pemirsa, usai video tangisan murid saat melepas kepergian kepala sekolah SMP Negeri 1 Prabu Muli, Sumatera Selatan viral, Wali Kota Prabu Muli sebut video pencopotan kepala sekolah SMP Negeri 1 tersebut adalah hoax. Wali Kota Prabu Muli, Sumatera Selatan, Arlan menyebut video pencopotan kepala sekolah SMP Negeri 1 adalah hoax. Menurutnya dirinya tidak pernah mengganti serta memindahkan ke sekolah lain terkait kepala sekolah dan petugas keamanan yang menegur anaknya membawa mobil ke sekolah. Arlan menambahkan bahwa anaknya selalu diantar ke sekolah, bukan membawa mobil sendiri. Di media mengatakan bahwa Pak Roni sudah diganti dan dipindahkan ke tempat sekolah lain. Ini adalah berita hoax. Saya belum memindahkan Pak Roni. Saya baru menegur Pak Roni karena di sekolahan itu ada masalah kasus yang membuat anak sekolah itu tidak betah di situ. Kasus ini sudah mencuat di media massa. Maka saya sebagai Wali Kota Prabu Muli memanggil Pak Roni, menegur Pak Roni
jangan sampai terjadi lagi, dan yang guru sekolah itu sudah dipindahkan sudah 1 minggu yang lalu. Kalau berita masalah anak saya itu adalah berita hoax, anak saya tidak membawa mobil ke sekolahan dan anak saya diantar. Dan kalau ini menjadi satu kesalahan, saya sebagai Wali Kota Prabu Muli mengucapkan permohonan maaf kepada Pak Roni dan seluruh masyarakat. Sementara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prabu Muli, Adarmadi, mengungkapkan jika mutasi di jajaran Dinas Pendidikan adalah hal biasa yang terjadi dalam rangka penyegaran. Mutasi itu hal biasa ya, dalam arti kita lakukan penyegaran-penyegaran di salah satu sekolah, apalagi Kepala SMP Negeri 1 itu sudah lebih dari 10 tahun dia menjabat kepala sekolah di luar sekolah. Artinya kalau satu periode 4 tahun sudah lebih dari 2 periode. Sebelumnya pencopotan terhadap Roni sebagai Kepala SMP Negeri 1 Kota Prabu Muli mengejutkan masyarakat Kota Prabu Muli. Beredar isu dan komentar netizen serta masyarakat jika pencopotan Roni lantaran pernah menegur anak pejabat daerah agar tidak membawa mobil ke sekolah karena masih di bawah umur. Dari Prabu Muli, Sumatera Selatan, Beri Prima, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah kegiatan mendongeng untuk anak Taman Kanak-kanak ini digelar di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Nah, kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan minat baca anak serta mengenalkan buku sebagai sumber ilmu kehidupan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kota Baru kembali melaksanakan kegiatan mendongeng untuk anak-anak. Terdapat 3 taman kanak-kanak yang mengikuti sosialisasi budaya membaca ini. Anak-anak mendengarkan cerita fabel yang dibacakan oleh petugas dispersif. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan minat baca anak. Dari Kota Baru, Kalimantan Selatan, Tim Liputan, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto kembali rombak Kabinet Merah Putih. Erick Thohir yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri BUMN bergeser ke Kemenpora. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Rabu siang, Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan perombakan kabinet atau reshuffle. Sejumlah menteri dan wakil menteri diganti. Jenderal TNI Jamari Chaniago dilantik menjadi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan menggantikan Budi Gunawan. Budi Gunawan dicopoti jabatannya pada reshuffle sebelumnya. Jamari tercatat pernah menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat tahun 1998 hingga 1999. Presiden juga melantik Afrian Syahnur sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Politisi Partai Demokrat itu menggantikan Immanuel Ebenezer yang tengah terjerat kasus korupsi. Wakil Menteri selanjutnya yang dilantik Prabowo adalah Farida Faricha. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB itu ditunjuk sebagai Wakil Menteri Koperasi mendampingi Ferry Juliantono yang sebelumnya sudah dilantik menjadi Menteri Koperasi menggantikan Budi Ari. Setelah sempat kosong, kursi Menteri Pemuda dan Olahraga kini diduduki Erick Thohir. Menteri BUMN itu menggantikan Dito Aryo Tejo. Sama seperti Budi Gunawan, Dito juga dicopot dari jabatannya pada reshuffle sebelumnya. Dengan dilantiknya Erick Thohir sebagai Menpora, kini posisi Menteri BUMN kosong. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengaku Presiden masih mencari figur yang tepat. Meski begitu, menurut Prasetyo, Presiden akan memilih Wamen BUMN untuk menjadi PLT Menteri BUMN. Saat ini ada 3 nama Wakil Menteri BUMN, yakni Kartika Wijatmoko, Doni Oskaria, dan Aminuddin Ma'ruf. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, usai dilantik, Menko Polhukam Jamari Chaniago mengaku mendapat pesan dan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya dirinya diminta untuk mengabdi untuk kepentingan negara. Presiden, arahan dari Presiden. Iya, Pak. Arahan dari beliau. Gunakan sisa umur untuk kepentingan bangsa dan negara. Pak, melihat kemarin. Berapa umur saya, siapa yang tahu? 77 tahun. Ya, sebentar lagi. 77 tahun. Gunakan sisa umur itu untuk tetap mengabdi kepada bangsa dan negara. Itu yang saya bilang, saya lihat tuh. Kalau perbaikan terus menerus lah ya. Masa hanya satu event, enggak. Samil yang jelas memerlukan dukungan semua.
terutama dari kalian untuk kepentingan ke depan kita. Ya, Pak Prabowo, kita harus bersatu. Nggak ada lagi cerita lain kalau kita ingin menjadi bangsa yang baik. Pak, menjabat sebagai Menpora sama PSSI ini sebenarnya gimana sih Pak? Nanti kan itu ada prosesnya di FIFA. Ya, FIFA sebagai badan olahraga tertinggi di dunia, nanti mereka yang akan menentukan. Jadi akan mundur dari PSSI Pak? Tidak ada ikut campur pemerintah. Kenapa? Tidak ada aturan untuk tidak Ya ada itu ikut campur dari pemerintah. FIFA yang atur nanti semuanya. Tapi akan mundur dari ketum PSSI Pak? FIFA saya nggak tahu, nanti biar FIFA yang bersurat. Tapi kalau dari Pak Eriknya sendiri ada etikat untuk mundur dari... Semua aturan dari FIFA. Gimana Pak? Kalau BUMN sendiri sudah pastikan nanti ada PLT-nya, nanti tunggu keputusan Presiden. Pemirsa, dalam pelantikan Menteri baru, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka absen di Istana Negara. Pihak istana pun menjelaskan jika Gibran tengah berada di luar kota. Presiden Prabowo Subianto melantik menteri hingga wakil menteri di Istana Negara, Jakarta pada Rabu. Untuk kedua kalinya, dalam pelantikan menteri dan wakil menteri tidak dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Menanggapi hal tersebut, pihak istana melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan Gibran tengah berada di luar kota sehingga tak bisa hadir dalam acara pelantikan menteri wakil menteri. Mas Gibran nggak datang pelantikan Mas? Mas Gibran ada di luar kota. Mas, Diketahui Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat baik menteri, wakil menteri, kepala badan, wakil kepala badan hingga penasihat khusus di Istana Negara. Dari Jakarta, Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan RI Yusril Iza Mahendra menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan kepres pembentukan tim atau Komisi Reformasi Polri. Pemirsa, Yusril menjelaskan tim reformasi Polri akan bertugas selama beberapa bulan dan juga menyerahkan hasil rumusan kepada Presiden Prabowo. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan pihaknya masih menunggu kepastian dari pembentukan tim reformasi Polri. Meski demikian, Kapolri juga menyebut bahwa Polri akan sejalan dengan arahan pemerintahan Prabowo. Tunggu saja, yang jelas pasti Polri akan menindaklanjuti apa yang akan menjadi kebijakan. Kalau untuk reformasi sendiri dari Bapak sendiri itu seperti apa sih Pak yang mendesak untuk dilakukan? Kita terus melakukan upaya transformasi dan reformasi untuk perbaikan. Artinya Polri selalu terbuka terhadap evaluasi, masukan-masukan dari luar untuk terus melakukan perbaikan bagi institusi baik dalam kegiatan-kegiatan kita maupun juga hal-hal yang diharapkan. Apa nanti tugas dari komisi atau komite reformasi inilah untuk merumuskan perubahan-perubahan itu dan saran-saran itu akan diserahkan kepada Presiden nantinya. Kalau hal yang ini saya konkret. Targetnya kapan itu mau dibentuk? Belum. Kalau itu memang sudah disiapkan kepresnya dan mungkin akan segera dilantik ya sehari dua hari ini dan kita lihatlah dalam kepresnya nanti berapa lama dia diberikan tugas untuk menyelesaikan rumusan-rumusan tentang reformasi yang harus disampaikan kepada Pak Presiden. Pemirsa, kebijakan mengucurkan dana 200 triliun rupiah ke sejumlah bank pemerintah mendapat kritikan. Namun Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meminta ekonomi yang kritik dirinya belajar lagi. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menanggapi dugaan pelanggaran yang dilakukan dirinya dalam kucuran dana 200 triliun rupiah ke sejumlah bank pemerintah. Menurut Purbaya, pihaknya tengah berkoordinasi dengan ahli hukum mengenai dana 200 triliun rupiah dari Bank Indonesia yang disalurkan ke bank pemerintah. Pak Didik salah undang-undangnya. Salah Pak ya? Saya tadi ditelepon Pak Lambok, ahli undang-undang kan. Dia bilang sama saya, Pak Didik salah. Dan hal ini pernah dilakukan sebelumnya. Ini bukan bukan perubahan anggaran, ini hanya uang kita dipindahkan saja. Nggak ada yang saya udah konsultasi juga dengan Pak Lambok dan ahli-ahli hukum di Kemenkeu. Dulu pernah dijalankan tahun 2008 bulan September.
2021 bulan Mei nggak ada masalah secara hukum. Jadi Pak Didi harus belajar lagi kelihatannya. Sebelumnya ekonom sekaligus rektor Universitas Paramadina, Didik Rahbini menilai kebijakan Menkyu dianggap spontan dan dianggap melanggar keuangan negara dan Undang-Undang APBN yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Rahbini pun menyarankan agar Presiden Prabowo turun tangan untuk mengawasi dana tersebut. Menkyu Purbaya menjelaskan penyaluran dana 200 triliun ke bank ini untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Adapun penyerapannya diserahkan ke Direktur Bank BUMN yang menerima. Lu ngomong ke Dirut Bank deh, dia udah pusing, aduh dikasih duit banyak nih, aduh. Tahu nggak Anda, pada waktu saya menyalurin 200 triliun, banknya bilang apa? Saya hanya sanggup menyerap 7 triliun. Saya bilang enak aja, kasih ke sana semua, biar mereka mikir. Jadi bukan saya lagi yang mikir, mereka yang mikir. Menteri Purbaya juga akan memberikan panduan jika ada perbankan yang bingung menyalurkan dana 200 triliun rupiah tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, selain itu Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku sengaja membuat pusing para direktur Bank BUMN dengan menyimpan uang pemerintah 200 triliun rupiah. Purbaya menyebut langkah ini dilakukan agar para pimpinan Himbara bekerja keras dan juga kreatif. Pada dasarnya saya suruh mereka berpikir sendiri. Mereka kan orang-orang pintar. Cuman selama ini malas karena bisa naruh di tempat yang aman, yang ngapa-ngapain, dapat spread cukup. Untungnya gede, jadi mereka setiap Sabtu Minggu main golf kali. Sekarang dengan uang itu mereka berpikir. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, kelangkaan stok BBM di SPBU swasta tengah menjadi sorotan publik. Menanggapi hal tersebut, pemerintah berencana mewajibkan impor minyak dengan satu pintu melalui Pertamina. Kelangkaan stok bahan bakar minyak di SPBU swasta terjadi sejak akhir Agustus 2025. Kelangkaan ini kini menjadi perhatian publik karena terkesan berlarut-larut dan tidak ada solusi. Tak hanya membuat masyarakat susah mendapatkan BBM, isu PHK karyawan SPBU swasta juga disorot. Menanggapi hal ini, Wakil Menteri SDM Yulia Tanjung memastikan Pertamina akan menjadi pintu utama dalam penerapan impor BBM alias impor satu pintu guna mengatasi masalah kekosongan BBM di sejumlah SPBU swasta. Jadi dari ini kan berapa porsi Pertamina, berapa porsi badan usaha, ini data-datanya itu kita minta detailkan. Proses impornya akan dilakukan satu pintu. Jadi jangan sampai apa yang sudah diberikan itu tidak mencukupi, ada permasalahan dalam implementasinya. Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia atau CERI, Yusri Usman, tak sepakat dengan rencana pemerintah mewajibkan impor minyak satu pintu melalui Pertamina karena dianggap bentuk monopoli usaha. Nah itu yang nggak boleh. Itu nanti terjadi kan seperti monopoli. Kan sebetulnya itu sebagai pembanding. Mereka kan mesti kalau menambah biaya, padahal marginnya SPBU juga nggak besar banget. Kalau Pertamina proses pengadaannya nggak benar, masa mereka mau beli dari proses yang kurang transparan? Kan nggak mungkin. Makanya agak keberatan saya pikir SPBU asing dengan kebijakan harus beli melalui Pertamina. Bebaskan saja. Biar dilihat, jadi ada pembanding. Dibutuhkan gerak cepat pemerintah mengatasi kelangkaan BBM di SPBU swasta agar tidak terjadi monopoli pasokan BBM oleh Pertamina. Meski masih bisa mengisi BBM di Pertamina, warga mengaku resah lantaran tidak punya pilihan SPBU. Tim iNews melaporkan. Pemirsa, sebelumnya pemerintah membantah membatasi impor yang jadi penyebab kelangkaan BBM di SPBU swasta. Pemerintah angkat bicara tentang kelangkaan BBM di SPBU milik swasta. Diduga kelangkaan stok BBM ini akibat stok milik SPBU swasta yang mulai kosong. Pihak swasta beranggapan kelangkaan stok akibat pemerintah membatasi kuota impor. Padahal pemerintah telah memberikan kuota impor pada perusahaan swasta hingga 110%.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga meminta pihak swasta berkolaborasi dengan Pertamina untuk mengatasi kelangkaan stoknya. Jadi gini, saya kan udah ngomong beberapa kali menyangkut SPBU swasta. Yang pertama, SPBU swasta itu sudah diberikan kuota impor 110% dibandingkan dengan 2024. Ini biar clear ya, kita sudah memberikan kuota impor 110%. Jadi sangatlah tidak tepat kalau dikatakan kuota impornya tidak kita berikan. Contoh, 2024 si perusahaan A mendapat 1 juta kiloliter. Contohnya, di 2025 kita memberikan kuota impor 1 juta kiloliter plus 10%. Berarti 1.100.000 kiloliter. Nah, kalau masih ada kekurangan, kita minta untuk melakukan kolaborasi dengan Pertamina. Kenapa? Karena ini terkait dengan hajat hidup orang banyak. Cabang-cabang industri yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu harus tetap dikontrol oleh negara. Supaya apa? Semuanya baik. Ya, gitu ya. Gimana Pak caranya Pak? Pekerja dari Shell dan lain sebagainya kan banyak yang di-layoff juga nih Pak. Sebenarnya mereka bisa melakukan kolaborasi dengan Pertamina. Dan kemarin saya sudah pimpin rapat dengan Pertamina dan wamen saya juga sudah pimpin rapat. Tapi nanti saya akan mengecek perkembangan terakhir dari tim yang kemarin saya bentuk untuk mengatasi itu. Kelangkaan stok bahan bakar milik swasta berdampak pada pengurangan karyawan. Sejumlah karyawan terkena PHK oleh SPBU milik swasta. Meski demikian, Kementerian ESDM telah membentuk tim khusus untuk mengatasi masalah ini. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum resmi membatalkan keputusan KPU tentang penetapan dokumen persyaratan pasangan Capres dan Cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan atau tidak bisa dibuka. Langkah tersebut diambil KPU setelah mendengar aspirasi banyak pihak terkait terbitnya keputusan itu. Keputusan Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI nomor 731 tahun 2025 tentang 16 dokumen syarat pendaftaran Capres dan Cawapres sebagai informasi yang dikecualikan atau tidak bisa dibuka untuk publik tanpa persetujuan dari pihak terkait dibatalkan KPU. Ketua KPU Muhammad Afifuddin menyatakan pertimbangan pembatalan aturan tersebut telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait dalam mengambil keputusan ini. Ia pun mengapresiasi beragam masukan dan kritik. Akhirnya kami secara kelembagaan memutuskan untuk membatalkan keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 tentang penetapan dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU. Selanjutnya, memperlakukan informasi dan data tersebut, kita medomani aturan-aturan yang sudah ada sambil kemudian berkoordinasi bagaimana kemudian kalau ada hal-hal yang kita anggap perlu untuk kita lakukan berkaitan dengan seluruh data dan informasi yang ada di KPU, termasuk dokumen-dokumen yang ada di KPU. Tentu ini tidak hanya berkaitan dengan Pilpres, terkait juga dengan data-data lain yang para pihak juga bisa mengakses sesuai dengan kebutuhan dan juga ketentuan perundangan yang berlaku. Sebelumnya, KPU tiba-tiba menerbitkan kebijakan baru, isinya publik tak lagi bisa membuka dokumen yang berkaitan dengan persyaratan pendaftaran Capres dan Cawapres. Dalam keputusan nomor 731 tahun 2025, ada 16 dokumen yang tidak bisa diakses publik, diantaranya ijazah dan surat tanda tamat belajar. Saat ini sedang bergulir 2 kasus terkait ijazah pemimpin bangsa. Presiden ke-7 RI Joko Widodo diragukan sejumlah pihak, bahkan kasusnya masih terus bergulir. Sementara anaknya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka digugat 125 triliun oleh warga bernama Subhan. Gugatan diajukan terkait ijazah SMA Wapres Gibran yang dinilai tidak memenuhi syarat sebagai calon Wakil Presiden. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, transformasi sektor bandara udara nasional terus dijalankan guna meningkatkan standar pelayanan. Melalui kolaborasi BUMN pariwisata, upaya ini menjadi bagian dari komitmen memberikan layanan terbaik kepada penumpang. Setahun penggabungan Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II, Engineer Airport atau Angkasa Pura Indonesia yang mengelola 37 bandara di Indonesia terus mentransformasi dunia penerbangan. Di antaranya 2 bandara tersibuk di Indonesia, yaitu Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang dan Bandara Internasional I Ngurah Rai Bali yang menjadi pilot project. Mengubah fungsi dalam pelayanan hingga kapasitas penumpang, transformasi ini diharapkan dapat memberikan layanan maksimal kepada para penumpang. Display kita yang pertama, prototipe kita pertama untuk merenovasi atau merevitalisasi dan seperti yang usaha mulai sampaikan, identifikasi bukan sekedar kita tacap sana sini tapi tidak memberikan makna tersendiri. Kami mengevaluasi dari seluruh benchmarking di bandara-bandara internasional dan tentu pada tahun 2025, 37 bandara yang dikelola Angkasa Pura Indonesia ditargetkan untuk dapat melayani 160 juta pergerakan penumpang. Saya sampaikan bahwa traffic ini sangat berpengaruh terhadap aktivitas yang ada di Bandara Soekarno-Hatta. Dan kami targetkan memang dengan 160 juta itu tentunya tidak hanya perjalanan domestik, tapi juga international connectivity. Sehingga tak hanya infrastruktur, koordinasi ke sejumlah pihak juga akan terus dilakukan untuk terus memperbaiki pelayanan bagi penumpang. Airport ini juga harus berkolaborasi dengan berbagai pihak, tadi disampaikan Pak Ir ya, dengan berbagai pihak, salah satunya adalah member kami juga, Aviation Service. Nah ini yang sedang kami rapikan juga, bagaimana SLA atau Service Level Agreement antara airport dan Aviation Service ini terjaga, sehingga ekosistemnya juga jauh lebih baik. Transformasi juga akan dilakukan pada 10 bandara lainnya menjadi bandara internasional seperti Makassar, Balikpapan, Surabaya, dan Yogyakarta hingga tahun 2030 mendatang. Dari Tangerang, Banten, Hasdugara, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah 17 hari menunggu perjuangan Wanda Hamidah, aktivis kemanusiaan delegasi Indonesia Global Peace Convoy akhirnya ikut berlayar menembus blokade Gaza bersama Global Summit Flotilla. Setelah menunggu 3 minggu dan menanti kabar keberangkatan untuk berlayar, delegasi Indonesia akhirnya mendapatkan kursi di salah satu kapal Global Summit Flotilla. Keputusan diberikan oleh panitia Global Summit Flotilla agar Indonesia tetap memberangkatkan relawannya dan tidak hanya menyumbangkan kapal. Wanda Hamidah satu-satunya relawan Indonesia yang berlayar ke Gaza. Ia pun menangis haru karena namanya masuk daftar manifest penumpang kapal Kaiser setelah berhari-hari menunggu kepastian. Wanda mengaku berjuang semaksimal mungkin untuk bisa masuk daftar penumpang. Bahkan, ia menganalogikan berlayar ke Gaza seperti panggilan haji. Tapi kadarullah ya, ini kayaknya di sini tuh kayak gimana ya, kayak perjalanan haji gitu yang kita udah punya, misalnya kita punya kemampuan finansial, fisik, spiritual dan lain-lain, tapi kalau Allah belum bilang kita belum bisa berangkat, ya kita belum bisa berangkat dan kita harus ikhlas. Dan sebaliknya, dengan segala tantangan yang kita pikir kita nggak mungkin, ya udahlah kita nggak mungkin berangkat, Allah bilang kamu berangkat ya kamu berangkat. Jadi memang udah sudah keputusan Allah gitu. Kapal yang ditumpangi Wanda Hamidah berangkat pada Selasa sore bersama 41 kapal lainnya yang telah berlayar beberapa hari lalu. Jika tidak ada kendala, rombongan kapal Global Summit Flotilla akan menempuh 10 hari pelayaran tiba di Gaza. Banyak 7 rumah di Surabaya, Jawa Timur ludes terbakar di lalap si jago merah. Diduga kebakaran dipicu akibat penghuni satu di antara rumah lupa mematikan kompor.
Kebakaran hebat melanda kawasan padat penduduk di Jemur Wonosari, Gang Masjid Surabaya, Jawa Timur. Api diketahui muncul dari dapur yang kemudian cepat membesar karena bahan bangunan banyak terbuat dari kayu dan triplek. Sebanyak 16 unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi kejadian. Akibatnya, 7 rumah ludes terbakar, 5 diantaranya rumah semi permanen dan 2 rumah permanen. Dugaan sementara kebakaran disebabkan karena penghuni rumah yang terbakar lupa mematikan kompor. Tak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Ada rumah terbakar, kos-kosan ya, bahkan ada info ledakan juga. Kita segera luncurkan dari pos terdekat dari Rayon 3. Dan karena kita tahu ini daerah kampung padat, untuk antisipasi kita luncurkan banyak unit. Tadi sudah 8 unit kita datangkan ke lokasi, tapi karena ternyata di lokasi untuk luas area yang terbakar lumayan ya. Jadi ada 5 rumah non permanen panen, jadi terbakar habis ya. Ini karena kampung padat penduduk, biar tidak merembet kanan kiri, untuk antisipasi kita tambah unit, sehingga total tadi unit untuk air ada 11, kemudian 5 unit rescue ya. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Empat rumah terbakar akibat kebakaran yang melanda rumah tinggal di kawasan Jalan Mardani Raya, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Bang, Jaya 65, Cempaka Putih Barat, RT 5, RW 5 Bang, titik kenal Mardani, Gang Bengkel dekat Puskesmas. Tolong segera meluncur. Api melalap sejumlah rumah di Jalan Mardani Raya, Cempaka Putih, Jakarta Rabu malam. Kebakaran ini diduga dipicu korsleting arus listrik. Peristiwa ini menyebabkan sedikitnya 1 rumah rusak parah, 3 lainnya rusak ringan, dan 1 motor hangus terbakar. Jadi awalnya tuh yang punya rumah sedang tertidur, lalu tiba-tiba dengar meleduk gitu dari listrik ya. Nah mereka lari tiba-tiba udah terbakar banyak. Jadi warga udah pada kumpul juga, bantu-bantu. Lalu ada pemadam juga cepat, alhamdulillah. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian material diperkirakan ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Ade Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, Asosiasi Pengemudi Ojek Online Gabungan Aksi Roda 2 Indonesia gelar aksi unjuk rasa. Dalam orasi yang disampaikan, massa menyampaikan sejumlah tuntutan, salah satunya adalah perbaikan sistem bagi hasil. Pengemudi ojek online yang tergabung dalam Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia menggelar demonstrasi di depan gedung DPR RI Jakarta pada Rabu sore. Sebelumnya, rombongan melakukan long march dari markas Garda di Cempaka Mas, Jakarta Pusat, kemudian melalui Istana Presiden dan Kementerian Perhubungan dan berakhir di DPR RI. Dalam aksi itu, Ketua Umum Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono yang berhasil menemui pimpinan DPR dan anggota Komisi 5 menyampaikan bahwa tuntutan sistem bagi hasil 90% untuk pengemudi dan 10% untuk aplikator telah disetujui. Biaya potongan aplikasi atau bagi hasil. Bagi hasil sudah disetujui oleh DPR RI maupun pemerintah dan negara bahwa untuk ojek online sebesar 90%. Alhamdulillah. Dan untuk perusahaan aplikasi maksimal 10%. Dan itu akan diatur dalam peraturan Presiden. Sehingga peraturan-peraturan yang ada di luar peraturan Presiden itu gugur. Sebelumnya diketahui dalam aksi demo ini ada 7 tuntutan yang digaungkan. Pertama, mendesak RUU Transportasi Online masuk ke Prolegnas 2025-2026. Kedua, menetapkan batas potongan maksimal 10% dari aplikator.
Ketiga, membuat regulasi khusus mengenai tarif antar barang dan makanan. Keempat, melakukan audit investigatif terhadap potongan tambahan 5% dari aplikator. Kemudian kelima, menghapus program aceng, slot, multi-order, member berbayar, dan lainnya yang dianggap merugikan mitra pengemudi. Keenam, mendesak Presiden mencopot Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi. Dan yang ketujuh dan juga terakhir, mendesak Kapolri mengusut tuntas kematian Afan Kurniawan, pengemudi ojek online yang meninggal 28 Agustus lalu. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang dosen terlibat cekcok dengan tetangganya di Malang, Jawa Timur. Dalam video yang beredar pemirsa, dosen berguling-guling di tanah saat berseteru dengan tetangganya. Nah, istrinya aja ngamuk. Ngamuk istrinya. Viral di media sosial, seorang pria yang mengenakan sarung terlibat perdebatan dengan seorang pria di Malang, Jawa Timur. Oh, drama. Oh, ditendang, ada rekamannya. Saat beradu argumen, pria yang merupakan dosen ini lalu jatuh. Tak hanya itu, dia juga berlari dan kembali menjatuhkan diri di tanah. Ini kan jalan umum. Apa? Pria bersarung itu merupakan dosen di salah satu universitas di Malang, dan perseteruan terjadi karena diduga melakukan pelecehan seksual secara verbal, pengrusakan mobil, dan pengrusakan batas tanah. Saya rangkumkan dalam 6 kasus ya. Yang pertama ada kasus pelecehan seksual, yang kedua ada pencemaran nama baik saya pribadi, yang ketiga pencemaran nama baik usaha rental mobil saya, yang keempat itu ada pemblokadaan jalan, yang kelima pengrusakan beberapa mobil saya, yang keenam itu penyerbuan massa, penggerudukan sesuai dengan yang ada di VT saya. Sementara itu, dosen yang viral tersebut menyanggah tuduhan yang diarahkan kepadanya. Dirinya juga telah mengirimkan surat pengunduran diri kepada universitas agar fokus menyelesaikan kasus ini. Saya nulis surat kepada atasan saya bahwa saya mundur sampai ini selesai. Agar supaya apa? Kalau ada hal-hal yang mungkin diperlukan dari saya tidak terikat oleh jam ngajar lagi. Meski demikian, kedua pihak ingin segera menemukan solusi damai, lantaran keduanya merupakan tetangga yang rumahnya berdempetan. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, tawuran antar kampung di Alor, Nusa Tenggara Timur pecah. Sebanyak 6 orang terluka terkena panah. Aksi tawuran antar kampung di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur pecah. Kelompok yang saling serang ini menggunakan batu, senjata tajam, bahkan panah, sehingga sebanyak 6 orang terkena panah. Dari beberapa korban terpaksa dibopong ke atas mobil polisi untuk segera dilarikan ke rumah sakit daerah Kalabahi. Aksi serang ini bermula dari salah satu kelompok yang dikeroyok kelompok pemuda lainnya, sehingga mereka meminta polisi untuk menangkap pelaku hingga tawarkan perang terbuka di lapangan kepada kelompok pengeroyokan. Saya Kapolres Alor, ya, jadi di sini kita melakukan proses hukum, ada aturannya. Ya, ada proses penyelidikan, ada proses penyidikan. Semua kasus memang yang kita laksanakan ini harus ya, sesuai dengan prosedur. Kami pelaksana penegak hukum tidak boleh menabrak hukum, tidak boleh melanggar hukum. Ada aturannya. Ya, percayalah, saya tetap tegak lurus. Hingga kini polisi masih terus berjaga-jaga di lokasi tawuran karena takut ada bentrok susulan. Dari Alor, Nusa Tenggara Timur, Dani Manu, iNews melaporkan.